saya akan menyampaikan hilirisasi sebagai bagian strategi industrialisasi dan perdagangan internasional. Lanjut. Bapak dan Ibu, terutama mahasiswa di Universitas Diponegoro dan seluruh mahasiswa di Indonesia. Sekali lagi, kita harus ingat bahwa saat ini minyak sawit adalah minyak terbesar, minyak nabati dunia. Ya, itu perkembangannya, data perkembangannya ada. Yang saat ini 4 minyak nabati dunia, yaitu minyak sawit, minyak kedelai, minyak rapeseed, dan minyak sunflower, yang terbesar adalah minyak sawit dengan pangsa 44%. Jadi luar biasa. Lanjut. Nah, Indonesia, tadi yang disampaikan oleh Pak Sahat, sudah raja minyak sawit dunia sejak tahun 2006. Sampai hari ini, pangsa Indonesia 58% dari pasar minyak sawit dunia. Apa yang mau kita sampaikan dengan dua hal ini? Ya. Minyak sawit adalah minyak sawit yang sangat berpengaruh, minyak nabati yang berpengaruh di pasar dunia. Dan Indonesia adalah pemain minyak sawit, adalah pemain minyak nabati dunia yang terbesar. Karena kita yang terbesar, maka perilaku Indonesia dalam mengelola produksi minyak sawitnya akan mempengaruhi dinamika pasar dunia. Seharusnya Indonesia itu, seperti yang dibilang Pak Sawit itu, harus yang memimpin genderang. Bukan mengikuti genderang Eropa. Bukan mengikuti genderang Amerika. Kita seharusnya memimpin genderang pasar minyak nabati dunia. Karena kita adalah perusahaan, produsen terbesar di dunia. Kalau Indonesia ingin dunia itu berdendang dengan dendang dangdut, maka Indonesia harus memainkan musiknya dengan musik dangdut. Itu yang kita belum tahu, yang belum tercapai selama ini. Dan kenapa tidak tercapai? Salah satunya adalah di masa lalu kita terlambat, kalau boleh dikatakan begitu, mengembangkan industri-industri hilir atau hilirisasi di dalam negeri. Lanjut. Nah, karena itu tadi Pak Lila tadi sudah sangat menjelaskan, dan juga Pak Prof. Anang dan juga Pak Sahat, 3 jalur hilirisasi ini menjadi sangat penting dan menentukan bagaimana dinamika pasar dunia ya yang dipimpin oleh Indonesia. Kalau Indonesia berhasil pada 3 jalur ini, maka Indonesia akan bisa memimpin. Ada jalur oleofood, ada jalur oleokimia, ada jalur biofuel. Dari oleofood tadi Prof. Anang juga sudah menyampaikan apa saja dari sana, baik itu pangan, food, mikronutrien, dan lain-lain. Di oleokimia cukup besar. Ada bioplastik yang nanti mungkin suatu saat kita akan bahas. Ada biosurfaktan, biolubrikan, oleokimia yang lain. Kemudian juga ada berbasis biomaterial. Kemudian biofuel. Dari biofuel kita bisa hasilkan biodiesel, itu sudah kita nikmati. Ada juga diesel sawit, bensin sawit, aftur sawit, biolistrik, bioetanol, biogas, dan lain-lain. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Pak Sahat dan juga Pak Lila tadi, sudah saatnya di TBS yang paling hilir minyak kelapa sawit itu kita mulai bedakan mana untuk oleofood, mana itu untuk oleokimia, mana itu untuk biofuel. Karena ini sebenarnya menuntut karakteristik yang tidak terlalu ketat yang dua ini, oleokimia dan biofuel. Yang paling tepat itu adalah oleofood. Yang selama ini sebetulnya standar kita adalah standar oleofood. Jadi kami dari PASPI sangat mendukung rencana Kementerian Perindustrian untuk melakukan segregasi kembali, pengelompokan kembali TBS kita dan juga CPO kita untuk oleofood, untuk oleokimia dan biofuel. Itu sangat mendukung dan juga membangun daya saing kita. Lanjut. Nah, hilirisasi adalah sebuah strategi dalam industrialisasi. Kenapa? Pertama, kita mendiversifikasi produk hilir. Ya, bayangkan kalau kita hanya menjual CPO dan PKO, ya, crude palm oil dan crude palm kernel oil, hanya 2 produk. Melalui hilirisasi saat ini sudah kita capai sampai 200 jenis, ya, dari minyak sawit. Dan rencana kita ke 2025 itu menjadi 300 jenis produk yang dihasilkan dari sawit.
Nah, kalau bisa ini sebelum Indonesia memperingati kemerdekaan 100 tahun, kita sudah bisa menghasilkan 500 jenis produk dari sawit. Ya, itu adalah hasil daripada hilirisasi. Dan untuk itu kita butuh inovasi teknologi terus menerus. Ya, makanya kita berterima kasih kepada BPDKS yang membantu riset untuk pengembangan inovasi teknologi di bidang hilirisasi ini. Lanjut. Nah, ini Pak Lila dan dua pesahat, kebijakan hilirisasi kita yang kita buat intensif sejak 2010 yang lalu sampai 2020 itu sudah kelihatan hasilnya. Coba kita lihat lingkaran yang pertama tahun 2010. Pada tahun 2010 57% ekspor kita itu adalah yang crude, mentah. Tahun 2010 olahan itu hanya 38%. Produk base palm oil hanya 5%. Setelah hilirisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Lila, kita berhasil merubah struktur ekspor kita. Yang sekarang berbalik arah. 67% adalah processed. Kemudian juga produk base palm oil sudah meningkat menjadi 11%. Ya. Dan crude tinggal 22%. Yang tadinya 57 turun menjadi 22%. Ya, ini menunjukkan bahwa hilirisasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini berhasil. Ya, berhasil gitu kan. Tapi kita tentu tidak akan puas sampai di situ. Ya, kita melangkah hilirisasi lebih dalam. Tadi banyak tantangannya. Nanti juga kami akan sampaikan apa agenda-agenda ke depan. Lanjut. Nah, hilirisasi juga strategi industrialisasi dalam rangka substitusi impor. Selama ini kita adalah salah satu importir solar fosil terbesar di dunia. Dengan program mandatori biodiesel B30. Ya, dari B10 menjadi B20 sampai sekarang ini B30, kita berhasil menurunkan impor diesel fosil kita. Sehingga ketergantungan kita terhadap impor diesel fosil itu makin lama makin menurun, ya. Sementara konsumsi biodiesel kita makin lama makin meningkat. Jadi hilirisasi juga merupakan strategi industrialisasi kita dari segi substitusi impor. Jadi kalau tadi promosi ekspor itu adalah untuk meningkatkan, memperbaiki komposisi ekspornya supaya lebih bernilai tambah tinggi. Kemudian dari substitusi impor kita mengembangkan industri hilir sawit untuk mengganti produk-produk yang selama ini kita impor. Lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Lila, ya, nilai tambah. Benefit daripada hilirisasi salah satunya memang yang paling besar itu adalah nilai tambah. Saya pikir ini tidak saya ulangi lagi. Yang kedua adalah memutar ekonomi domestik lebih cepat lagi. Coba lihat multiplier output-nya hilir kita itu rata-rata 2,1. Multiplier income-nya 2,38. Multiplier kesempatan kerja 7,12. Jadi kalau ada nilai produk hilir yang dihasilkan oleh sawit itu katakanlah sebesar 10 triliun, maka di perekonomian tidak hanya terbentuk 10 triliun, ya, tapi lebih besar daripada situ, artinya 2 kali daripada 10 triliun, 20 triliun. Dan kesempatan kerja juga meningkat. Itu multiplier efek daripada industri hilir sawit di Indonesia. Semakin banyak nanti kita kembangkan industri hilirnya, itu nilai tambah itu makin besar, multiplier output, multiplier income, dan juga multiplier kesempatan kerja akan makin besar. Inilah yang kita sebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Ya, sawitnya boleh saja ada di Kalimantan, boleh ada di Sumatera Utara, di Sumatera, boleh ada di Papua, tapi hilirnya banyak di Jawa. Maka lokomotif daripada ekonomi persawitan kita itu adalah hilir yang terkembangkan di Pulau Jawa juga, gitu kan? Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah multi benefit daripada hilir sawit. Ya, tidak hanya meningkatkan tadi itu yang ekspor tadi, tapi juga produksi sawit CPO naik, konsumsi CPO domestik naik, harga CPO juga bagus. Ya, kemudian industri-industri bertumbuh dengan baik. Ujungnya ke economic growth.
tapi di situ juga kesempatan kerja, pengangguran juga turun, ya. Kemudian juga kemiskinan turun baik di desa maupun di kota. Ini sudah dibuktikan oleh banyak penelitian, baik oleh peneliti kita di dalam negeri maupun peneliti asing, bahwa industri sawit di Indonesia itu sangat penting, sangat berperan pada penurunan kemiskinan di pedesaan dan juga di perkotaan di Indonesia. Lanjut. Nah, yang ketiga, benefitnya lagi adalah memperbesar devisa sawit. Ya, tadi struktur ekspor kita yang makin mengarah kepada yang olahan itu meningkatkan penerimaan devisa kita. Ini yang sebelah kiri adalah grafik peningkatan devisa sawit hasil ekspor selama ini. Ya, yang menarik itu adalah pada tahun 2020. Di situ kelihatan, ya, ternyata sawit juga berkontribusi pada perbaikan neraca perdagangan migas. Kok bisa? Ya tadi itu peranannya di dalam substitusi impor fosil, solar fosil. Kalau tidak ada program B30 tahun lalu, kita itu neraca ekspor migas kita defisit 8,6 miliar dolar. Ya, kalau tidak ada B30. Dengan adanya B30, defisitnya sektor ekspor non migas tahun lalu berkurang menjadi hanya 5,9 miliar. Jadi ada penghematan devisa. Ya, secara keseluruhan kalau dengan sawit, tanpa ada sawit dan B30 di dalam neraca perdagangan kita tahun lalu seharusnya itulah defisit 3,8 miliar dolar. Tapi dengan adanya sawit dan dengan program B30-nya juga kita menjadi surplus, ya. Surplus defisit 21,7 miliar dolar. Dan tahun ini juga kami perkirakan kita juga surplus yang cukup besar dan kontributornya itu adalah sawit. Lanjut. Nah, yang keempat itu, ya, benefit daripada hilirisasi itulah meningkatkan bargaining power industri sawit Indonesia di pasar internasional. Ini yang saya bilang tadi itu. Ya, betul. Kalau hilir kita di Indonesia tidak berkembang, maka sawit CPO kita akan mengalir ke pasar dunia. Nah, setelah kita masuk B30 ditambah lagi hilirisasi yang lain di dalam negeri, maka suplai pasokan CPO ke pasar dunia tahun lalu dan tahun ini menurun. Ya, kami sudah cek perubahan stok akhir di negara-negara tujuan ekspor kita, di Cina, di India, di Bangladesh, Pakistan, di Afrika, di Eropa, dan juga di Amerika. Setelah kita B30 dan juga hilir yang lain, itu pasokan CPO ke pasar dunia itu sangat berkurang. Itulah yang menyebabkan harga ini bisa cukup lumayan 11.000 2 tahun ini. Ya. Ya, memang ini juga ada overshooting gitu ya, ada overshooting gitu kan. Nah, tapi ini akan bisa bertahan pada harga yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan harga sawit yang lebih besar itu, nah itu akan menyelamatkan produksi CPO dan TBS domestik termasuk petani. Kenapa Apkasindo itu selalu mendukung pemerintah dalam hilirisasi dan juga instrumen yang terkait dengan hilirisasi itu? Karena dampaknya kepada harga TBS yang dinikmati oleh petani. Ya, jadi banyak orang yang mengatakan, kenapa Apkasindo urusin soal hilir gitu kan? Ya, dampaknya hilir itu adalah kepada harga TBS di tingkat petani. Jadi hilirisasi itu bukan hanya bermanfaat secara makro, tapi juga secara regional daerah, tapi juga secara lokal, ya, terutama petani sawit. Lanjut. Nah, apa agenda kita ke depan? Tadi Pak Sahat, Pak Lila, juga Profesor Anang tadi sudah menjelaskan apa yang menjadi tantangan kita ke depan. Ya, kami menyampaikan beberapa hal. Ini adalah berdasarkan statistik kita Pak Sahat dari International Trade Corporation, ya, TradeMate. Kita masih negara importir cocoa paste dan cocoa butter. Padahal ini kan bisa kita buat dari sawit kita. Nah, ini berapa yang kita hemat? Ini tadi yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Sahat. Kita mengimpor minyak vitamin A dari luar, dan kita lihat statistiknya itu makin lama makin besar.
Pak Lila, ini tolong kita harus segera cegah ini jangan sampai seperti ini, ya, yang melonjak gitu kan. Apalagi nanti berlaku full nanti kita punya apa namanya itu program apa namanya itu packing ya bukan packingnya Pak, yang apa namanya itu sertifikasinya, ya sertifikasi, ya. Kalau bisa ini kita kembangkan yang disebut tadi Pak Profesor Anang tadi, supaya vitamin ya yang ada di kebun sawit itu, yang di kelapa sawit itu bisa ditangkap. Adik-adik mahasiswa perlu mungkin disampaikan, dan mungkin ada informasi yang sudah diterima, bahwa kebun sawit itu bukan hanya produsen minyak sawit loh. Kebun sawit juga ternyata kebun pabrik gudangnya vitamin A dan vitamin E terbesar di dunia. Ya. Jadi kalau kita rubah seperti disampaikan oleh Pak Sahat tadi itu, teknologi pengolahan minyak sawit itu, kita menjadi produsen dan eksportir vitamin A dan vitamin E terbesar di dunia dari kebun-kebun sawit kita. Ini harus kita tangkap ini. Harus kita tangkap, dan cara menangkapnya adalah perbaikan proses di dalam proses apa namanya itu pengolahan minyak sawit. Lanjut. Nah, ini juga cukup besar impor kita. Ya, hilirisasi ke depan harus bisa mengganti yang impor ini. Volume impor oleh kimia berbasis fosil juga meningkat, masih meningkat. Ya, ini banyak produknya, HES berapa ini banyak apanya ini. Nah, ini sebenarnya semua bisa kita gantikan dari sawit dengan mendorong hilirisasi oleh kimia. Ya, industri fosil sudah sunset industri secara internasional. Kita akan meninggalkan minyak bumi, kita akan meninggalkan batu bara, ya, secara internasional. Kalau mau selamat apa namanya itu bumi dari pemanasan global. Karena itu produk-produk yang kita impor selama ini, kalau kita tidak cari kembangkan substitusinya dari sawit di dalam negeri, kita akan kesulitan untuk mengimpor ini. Karena itu, oke, kita harus ambil lebih cepat kebijakannya. Kembangkan hilirisasi oleh kimia dalam negeri untuk mengganti yang kita impor. Nah, bahan baku plastik dan produk plastik juga meningkat terus di kita ini. Ya, jadi padahal dari bahan baku plastik, ya, tadi Pak Lila sudah sampaikan, ya, fiber ini industri fiber nih, kita bisa hasilkan dari sawit kok. Ya, dari tankos kita bisa kembangkan dan sudah berhasil dikembangkan oleh para ahli kita. Tinggal bagaimana itu mengembangkan itu supaya dia lebih ekonomi. Nah, ini mengganti ini yang impor ini, impor. Sampai 2018 saja kita sudah hampir 4 juta ton kita impor. Nilainya tahu nggak berapa nilai impornya ini? Nilai impornya itu hampir 6 miliar dolar. Jadi kalau kita kembangkan substitusi plastik di dalam negeri dari tandan sawit, kita bisa menghemat devisa sampai 6 miliar dolar. Ya, itu, dan ini akan meningkat terus kebutuhan kita di masa yang akan datang. Ini adalah agenda hilirisasi yang perlu kita kejar ke depan. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah substitusi impor energi. Kita sudah berhasil. Kalau ini kita lihat ini, kita sudah berhasil dari apa namanya itu mengganti impor solar, ya, melalui program B30, sehingga kelihatan di situ diesel impornya itu menurun, ya, dari sekitar 13,5 juta kiloliter, ya, tahun 2011 turun menjadi hanya 3,9 juta liter di tahun 2019. Tapi lihat gasolin impor kita, ya, masih meningkat dari 12,7 juta kiloliter tahun 2010, 2019 sudah 19,1 juta kiloliter gasolin premium bensin impor. Ya. Nah, padahal apa? Dari sawit kita bisa kembangkan, ya, menjadi pengganti daripada bensin sawit, bensin ini juga diesel dan juga aftur. Ya, ini juga tantangan hilirisasi ke depan. Bagaimana kita mempercepat hilirisasi dalam negeri dalam rangka mensubstitusi impor energi. Ya, ya, selain kita akan menyerap devisa yang besar, impor energi ini juga, ya, tidak ramah lingkungan kan, karena ini adalah fosil, ya, tidak ramah lingkungan.
Ya, karena itu kita perlu ganti itu dari bensin sawit. Lanjut. Nah, ini senario masa depan NKRI yang dikembangkan oleh Pak Sahat dan kawan-kawan, ya, termasuk juga dari para ahli kita dari ITB. Ya, kalau sawit kita bisa hasilkan biodiesel FAME itu sudah cerita biasa sekarang ini. Kita berhasil di B30 saat ini. Nah, yang sedang dikembangkan sekarang ini yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi itu, ya, ini kita menghasilkan bensin sawit, bensin nabati dari sawit, diesel nabati dari sawit, aftur nabati dari sawit, bahkan green gas dari sawit. Ya, mungkin mahasiswa banyak yang yang belum tahu ini kan. Ini sudah termasuk proyek strategis nasional. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita meningkatkan ini. Kalau hilirisasi yang seperti ini bisa kita kembangkan di Indonesia secepatnya, maka kita bisa akan menjadi pengendali pasar minyak nabati dunia, pasar minyak sawit dunia. Bahkan kita akan mengekspor, ya, raja minyak sawit, bukan hanya raja minyak sawit dunia, kita akan menjadi raja hilir dunia. Saat ini kita sudah menjadi melangkah maju, kita sudah menjadi raja biodiesel dunia. Ya, Indonesia sekarang itu adalah produsen biodiesel terbesar di dunia. Ya, bangga kita harus orang Indonesia. Yang sekarang kita kejar juga adalah bagaimana kita mengembangkan bensin nabati, diesel nabati, dan aftur nabati. Terus terang, tantangan Indonesia untuk mengembangkan ini sangat besar. Ya, dengan macam-macam bahasa. Oh, ini nanti tidak efisien, tidak begini, tidak begini. Tapi ya itu adalah biasa dalam bisnis, ya, persaingan gitu kan. Sebab apa? Banyak negara lain yang tidak menghendaki Indonesia berjaya di dalam industri hilir sawit. Saya pikir itulah yang mungkin kami sampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan mahasiswa kita bisa mengambil pelajaran dan mengembangkan profesinya di bidang hilir daripada sawit. Lanjut. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan, maka menuju tahun 2045, struktur ekspor kita itu akan seperti ini. Kita akan mengekspor oleofood, kita akan menghasilkan ekspor oleh kimia dan biomaterial, kita akan mengekspor biodiesel, kita akan menghasilkan biohidrokarbon, dan turunannya tadi itu bensin sawit, diesel sawit, dan lain-lain. Dan ekspor CPO dan PKO kita nanti ke internasional itu hanya tinggal 2%. Ya, karena itu nggak bisa habis. Karena apa? Sebagian daripada produsen di Indonesia, produsen sawit Indonesia punya pabrik-pabrik di luar juga gitu kan, yang harus hidup dari CPO. Jadi nggak mungkin hilang gitu ya. Jadi inilah yang akan kita tuju ke 2045. Kalau ini berjalan, kita tidak kesulitan untuk memperoleh devisa 75 US dollar, 17 miliar dolar sebelum tahun 2045. Terima kasih.